Kalau seandainya misalnya PKS tidak jadi wagub, lari PKS, nggak jadi nyalonkan Anies. Tetapi kami yang harus dihargai memang oleh Mas Anies adalah bahwa PKS ini kuat dia gitu loh, tangguh dia gitu. Oke, walaupun tidak berkuasa tapi betul. tetap Makanya kuat dan tangguh. saya pesan secara pribadi ke Mas Anies, memang inilah momentum Mas Anies menghargai perjuangan PKS. Kenapa? Karena pengorbanannya itu nggak mudah. Jadi yang mahal dari PKS itu apa? Yang mahal itu dari pencalon ini apa? Yaitu PKS berhasil menolak ajakan berbagai pihak, mungkin kalau ada ya. Untuk supaya Anies tidak berlayar. Dan PKS ingin Anies berlayar. Kira-kira gitu. Saya dapat tamu istimewa malam ini yang akan menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kejadian hari ini. Kejadian apa tuh? Kejadian hari ini adalah Jakarta Aman. Oh iya. Luar biasa. Muhammad Iqbal yang juga calon wali kota Padang. Amin. Amin ya. Emang sudah ada ini. Sudah PSK. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi memang betul ya calon wali kota Padang itu. Insya Allah. Sudah alhamdulillah hari ini sudah ada PSK. PSK itu apa? SK. Oh SK atau SK dari PSK. SK dari DPP PKS. Tinggal mencari wakil. Kursi cukup sana? Kurang 2. Oh kurang 2. Tapi PKS pemenang. Iya, konstelasi gimana? Konstelasi dinamis, tetapi kita punya gubernur yang tingkat kepuasannya 82%. Iya, Mahyaldi ya. Dan pemilunya satu paket. Iya. Tentu saja itu keuntungan buat wali kota Padang. Oh, nanti Mahyaldi maju lagi? Karena baru satu periode kan? Maju lagi. Itu orang yang saya tahu udah DPRD, wali kota, wakil wali kota dulu. Wakil wali kota, gubernur lagi insya Allah ya. Insya Allah. Luar biasa. Tapi unfortunately kita tidak bicara mengenai M. Iqbal mau menjadi wali kota Padang ya kan. Kita bicara tentang saga Anies Baswedan ya. Oke. Bisa diceritakan tiba-tiba 2 hari aja berbedanya. Tapi keputusan itu saya baca tanggal 20 Juni. Iya. Oke, tolong dipertanggungjawabkan. Kita mendapatkan berita yang shocking itu 2 hari yang lalu ya? Iya. Kalau sekarang tanggal 25. Kemarin. Kemarin ya? Iya, kemarin. Oh, cuma sekali. 2 hari dong. 23 kan? 23 kita mendapatkan berita yang shocking. 25 sudah selesai saganya 2 hari aja. Iya. Tapi saya baca keputusan untuk menjagokan Anies itu tanggal 20. Saya baca dari ini keputusan DPP-nya. Tolong dipertanggungjawabkan kepada pemirsa RH Channel sekali. Saya sering diprotes orang, kebanyakan ngomong katanya. Tolong jelaskan sedetil-detilnya apa yang terjadi. What happened? Ya, jadi sebenarnya pencalonan Mas Anies ini kan memang sudah dalam pembicaraan yang lama ya. Tetapi kan kita sebagai partai politik juga dibully juga oleh netizen ya. Wah, ini PKS ini nggak punya kader katanya kan. Masih nyolong dukung orang terus. Dan memang kalau kita hitung-hitung, kita untuk Mas Anies ini lumayan lah ya, pengorbanannya banyak lah ya. Mulai dari kita sudah mau deklarasi Sandi Mardani, kita ngalah jadi ketua tim ses saja. Terus ketika Sandi pergi meninggalkan ibu kota lalu maju sebagai cawapres, terjadi kekosongan. Yang itu dealnya waktu itu untuk PKS. Tetapi tidak juga. Karena tidak berhasil terus sidang paripurnanya kan? Iya, artinya begitu diajukan PKS diganggu terus lah. Iya. Dan yang ketiga, ketika capres kemarin juga PKS punya kader-kader potensial, tapi kita juga logo juga. Dan pimpinan berpikir ini adalah momentum sebagai partai pemenang pemilu di Jakarta dengan 18 kursi. Sebagai ketua DPRD-nya PKS kali ini, tentu saja kader-kader menginginkan dong bahwa adalah kader atau tokoh PKS ini yang bisa berlayar di Jakarta. Dan momentumnya tepat sebenarnya. Sebenarnya pembicaraan untuk mengusung kembali Mas Anies itu sudah panjang. Tetapi karena kita belum bertemu dengan pimpinan-pimpinan partai, makanya kita naikkan dulu Sohibul Iman sebagai calon gubernur. Setelah bertemu dengan Pak Surya Paloh dan ada kesepakatan dan deal, kita dukung Anies Sohibul, disingkat dengan Anies Sohibul Iman, disingkat dengan Aman Jakarta. Jakarta Aman. Jakarta Aman atau Aman Jakarta? Jakarta Aman. Jakarta Aman ya. Jadi kesimpulannya yang sudah pasti adalah PKS dan Nasdem. PKB?
PKB sudah statement mendukung, tetapi masih usulan dari DPW ke DPP-nya. Sedang menunggu Caimin pulang haji mungkin ya, karena Caimin lagi haji, itu kan usulan dari DPW PKB Jakarta. Yeah. Saya kira kalau PKB, saya kira kuat untuk mendukung Mas Anies. Jadi kalau ini terjadi, tentu saja koalisi perubahan masih solid dalam konteks Jakarta. Oke, Anda kelihatan berbinar-binar karena dicalonkan menjadi wali kota Padang atau karena Anies maju dengan PKS ya? Iya, dua-duanya kali ya. Dua-duanya ya, dua-duanya. Jadi saudara sekalian silakan kalau mau bertanya dan mengklarifikasi ya, karena kita bikin konten auto ngamuk ke pendukung Anies kan, tapi rupanya dikerjain betul sama PKS. Oke, ada banyak pertanyaan ya tentu. Tapi saya mau tanya teknis dulu ya sebelum yang substantif. Keputusan untuk kembali menjagokan Anies untuk konteks pilkada DKI kembali itu kan konteksnya bisa 2017, bisa Pilpres kemarin. Betul. Itu kapan dicapai? Ya, kira pemikiran dari pimpinan adalah salah satunya adalah bahwa kita sepakat bahwa Mas Anies ini tokoh nasional dan dia harus menyala. Kalau dia tidak memiliki bukan mengalah ya, menyala. Dia harus menyala. Kenapa? Kalau dia tidak menyala, tidak memiliki panggung, maka dia akan tenggelam. Jadi maka pimpinan bersepakat bahwa bagaimanapun Mas Anies ini tokoh nasional yang tentu saja harus kita jaga ritmenya, harus kita tetap beri kesempatan dia untuk bisa memiliki panggung politik. Kalau tidak, prediksi kami ini bisa tenggelam karena dia tidak punya momentum. Dia nggak punya lagi cara untuk bisa meningkatkan brandingnya, personal brandingnya. Dan Gubernur DKI adalah salah satu panggung yang sangat mungkin. Pertama, beliau sebagai incumbent. Yang kedua, ibu kota. Yang ketiga, banyak sekali partai pendukungnya itu memiliki kursi yang cukup untuk di Jakarta. Jadi sangat memungkinkan bagi Mas Anies untuk bisa menang kembali di Jakarta. Saya sambil mendistribusikan konten kita ini kepada para relawan biar dia nonton. Oke, tapi ketika Anda mengatakan panggung Anies jangan sampai begini begono dan lain sebagainya, Anda kok cinta bener ya sama Anies ya? Saya kira bukan soal cinta secara personal, tetapi kita sebagai partai politik yang sudah memutuskan mengusung Mas Anies melihat bahwa memang kita memerlukan tokoh yang memiliki akal sehat ke depannya. Dan ini harus dipelihara. Bahwa adapun kekalahan kemarin itu adalah sebuah banyak hikmah yang kita lihat. Bagaimana dissenting opinion para hakim ya. Walaupun partai pemenang nggak akan mau mengaku itu. Tapi semua orang mengakukan itu. Jadi kesempatan ini saya kira adalah momentum bagi Mas Anies. Kita kasih kesempatan lagi untuk bisa menjaga Jakarta, merawat Indonesia. Tetapi kami juga sebagai partai politik berkeinginan agar kali ini giliran kader PKS yang mendampingi. Kemarin ketika di Pilpres ada PKB Caimin, ya. Kami legowo. Dan mungkin kami berharap juga pada kali ini teman-teman PKB juga siap untuk mendukung pasangan Jakarta Aman ini. Gitu. Karena sekarang posisinya kan nggak susah ya. PKS hanya butuh 4 saja. 4 saja. Dan 4 itu bisa dipenuhi semua partai yang lolos parliamentary threshold. Betul. Ya. Kalau jadi ini memang skenario PKS ya, memunculkan Sohibul Iman sebagai calon gubernur untuk apa? Ya saya kira memang gini, karena Mas Anies secara pribadi belum declare juga, kita kan sebagai partai politik juga harus siap. Artinya bisa jadi di tengah jalan ada yang berupaya menjegal, atau bisa jadi di tengah jalan dibujuk rayu, ya kan udahlah jadi menteri aja kan. Dan kita nggak punya persiapan, makanya kami sejak awal memasang stand bahwa calon kami Sohibul Iman. Dan ternyata setelah berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh ketika kita naikkan itu, kata udah kita Anies aja. Jadi muncullah skenario Anies Sohibul Iman. Dengan makanya aman. Makanya kemudian kata Surya Paloh nanti juga berubah ya kan? Ternyata berubah benar. Anda kok seperti cerah ceria ya? Terlepas dari soal Padang tadi ya. Kenapa? Ada beban yang mengimpit atau apa? Enggak juga. Kita tadi kita merasa bahwa ini adalah momentum. Bagaimana
Dulu kita pernah menang. Iya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan ada yang mengatakan bahwa PKS menang karena Anies, nggak juga. Karena di Jakarta PKS pernah menang di tahun 2004. Iya. Yang itu kita tidak memiliki tokoh. Iya. Jadi ditambah Anies mungkin jadi kuat ya. Jadi kemenangan PKS di Jakarta ini bukan hanya karena individu juga, tapi karena memang soliditas kader, kerja-kerja struktur ya yang memang luar biasa. Saya kemarin ngaju di Jakarta 2, Jaksel Japu itu luar biasa. Kader-kader PKS itu siang malam. Bahkan ada yang wafat kemarin karena kelelahan. Anda nggak dapat kursi bukan karena tidak ini, karena memang PKS sudah ada yang lebih senior di situ ya. Dapat 2 kursi, alhamdulillah. Oh, 2 kursi. 2 kursi, saya peringkat ketiga, incumbent dua-duanya. Oke. Oh, peringkat ketiga. Peringkat ketiga. Oke, ya, dapat 2 kursi. Iya, dan siapa aja di Pak Jakarta Hidayat Nur Selatan? Wahid dan Ya. Bu Kurniasih Mufidawati. Oh, itu ya. Dua-dua incumbent. Oke. Jadi saya melihat memang setelah saya mendalami Jakarta, memang luar biasa. Wajar PKS itu menang. Karena mereka solid, terjun ke masyarakat, dan memang mereka memahami wilayahnya. Dewan Pimpinan Ranting, pengurus cabang ya, daerah, itu semuanya luar biasa. Jadi bahkan DKI Jakarta kita dapat 5 kursi untuk DPR RI. Ini mungkin perolehan yang luar biasa signifikan. Jakarta Timur 2 kursi, Jakarta Selatan Pusat dan Luar Negeri 2 kursi, dan Jakarta Barat dan Utara 1 kursi. Ini yang memang tadi Berapa kursi jadinya? 5 kursi untuk DPR RI. Oke, dan untuk ini 18 kursi 18 untuk DPRD. kursi. Untuk maju hanya perlu 22 kursi, kurang 4. 5 kursi itu dari berapa kursi sebelumnya? Tetap konsisten. Oke. Pemenang. Saya kok malah berpikir ya, faktor Anies effect kok nggak banyak di PKS dibandingkan PKB sama Nasdem ya. Ya karena Anda sekarang dapat 53 kursi ya? 53. 53, jangan lupa ada penambahan kursi juga kan di DPR kan? Iya. Nasdem tambah 10, PKB tambah 10. Iya. PKS cuma 3. Di Jakarta PKS tambah 2. Iya. PKB tambah 5, Nasdem tambah berapa? Saya nggak tahu. Ada signifikan dapat pimpinan. Oke. Artinya kan bukan Anies effect kan nggak banyak pengaruhnya sebenarnya. Ya tapi memang kalau kita lihat survei, kita nggak bisa nafikan bahwa memang PKS dan Anies ini saling menguntungkan lah ya, mutualisme lah ya. PKS tanpa jadi memang PKS ini memang partai kader gitu loh. Sejak awal saya katakan bahwa kita 2004 nggak punya Anies. Ya, tokoh ada tapi tidak punya Anies, tapi kita menang juga. Gitu. Oke. Artinya bahwa kemenangan PKS Jakarta memang banyak faktor, termasuk Anies mungkin ya kita nggak bisa menafikan juga. Tapi juga kita nggak bisa menafikan memang soliditas struktur PKS di Jakarta ini yang memang kuat, dan memang rata-rata kita menang di daerah-daerah rasional, pemilih rasional, pemilih-pemilih kritis. Jakarta pemilih rasional, di Sumatera Barat pemilih rasional juga. Yang kritis. Intinya yang tidak rasional nggak mungkin PKS menang gitu ya? Bukan tidak mungkin, tapi memang pragmatisme politik itu yang berat. Ya kadang-kadang banyak tadi godaan-godaan sirup tadi ya. Jadi kita bangga. Saya nulis kemarin di media sosial saya, alhamdulillah saya dapat suara 38.800 sekian gitu, tanpa sirup. Tanpa sirup. Siraman rupiah. Oke, luar biasa. Bukan siraman rohani ya, tanpa siroh ya, tapi ini siraman rupiah. Oke, tapi besok-besok bukan lagi siraman rupiah ya. Siraman bisa, apa? saya didu siraman Indonesia dolar. Said yes. Oke. Oh, saya inginkan dolar ya, Said itu. Saya inginkan dolar. Iya, Said. Ya. Saya inginkan dolar. Gitu. Oke, biar objektif ya, kita bacakan komentar sobat era sekalian. Ada yang bilang kemarin di blog dan lain sebagainya ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya begini. Kalau kita bicara mengenai semua faktor ya, maka satu-satunya yang bisa mengalahkan Anies sepertinya cuma gentong babi saja. Saya suka sekali ngomong gentong babi, ya nggak, pork barrel politik itu. Sejauh mana penilaian Anda terhadap itu? Karena kalau dilihat elektabilitas dan lain sebagainya, rasanya nggak banyak berubah lagi. Anies narasi jago, pengalaman ada di situ. Apalagi yang kurangnya ya? Bagaimana? Ya saya kira memang untuk pilkada memang sedikit berbeda sama pilpres. Saya melihat bahwa banyak faktor ya. Pertama calon, siapa lawannya.
dalam politik misalnya kalau lawannya itu berbeda usia, maka isunya identitas kan, tua muda. Kalau laki-laki perempuan misalnya gender. Kalau beda agama, isu beda agama, ya kan. Jadi memang politik identitas itu biasanya akan muncul. Gentong babi juga memang sangat rawan. Ya, bagaimana program-program pemerintah itu digunakan untuk dikapitalisasi untuk kemenangan penguasa. Tapi pertanyaannya siapa dulu yang maju? Kalau yang maju itu memang orang yang sangat kuat pengaruhnya atau ada hubungan darah, mungkin bisa jadi itu terjadi. Tapi kalau yang didukung itu misalnya juga berbeda partai dengan penguasa ataupun dia tidak memiliki kepentingan politik di situ, ini menjadi tidak terlalu signifikan dampaknya. Dan yang ketiga, di Jakarta pilkada itu semua mata akan terbuka lebar, nggak kayak kemarin pilek rusuh. Semua orang mementingkan dirinya, mementingkan partainya, mementingkan individunya, keluarganya. Jadi nggak kelihatan tuh pergerakan orang-orang yang curang tadi. Tiba-tiba simsalabim. Kalau pilkada semua mata akan melihat, termasuk mungkin dunia internasional. Maka sangat rawan. Tapi kan ini pilkada serentak. Iya, tapi serentak, tapi Jakarta kan hanya ada satu. Nah, maksudnya gini, biasanya kan pengamat Jakarta ini kan sok-sokan kan semuanya. Semua daerah ingin ini kan. Televisi juga begitu kan. Menang daerah sini, menang daerah situ. Lalu pengamatnya dari Jakarta semua. Iya, jadi saya kira nanti Jakarta akan jadi sentral. Makanya siapa yang bermain di Jakarta dengan curang itu akan sangat mudah terlihat, disorot. Kenapa? Pilkadanya cuma satu. Berbeda misalnya di Sumatera Barat tadi ada 19 misalnya, di daerah lain ada mungkin 12, mungkin ada 15 yang serentak. Berbeda. Saya selalu berpikir bahwa Anda kecurangan itu hanya kafah kalau yang melakukannya aparat. Karena kalau yang melakukannya partai politik pesaing, mudah sekali dipatahkan kan? Tinggal adukan ke aparat, selesai dia. Istilahnya tapi kalau invisible hand lah. Tapi kalau aparatnya yang ikut bermain dan biasanya aparat diperintahkan oleh kekuasaan, apa masih bisa di stop yang begitu? Saya kira mungkin dengan cara yang lebih halus mungkin ya, karena tadi mereka memiliki infrastruktur dan suprastruktur yang itu memang sangat kuat. Apalagi misalnya incumbent-nya atau PJ-nya adalah orang yang mungkin dekat dengan kekuasaan. Itu mungkin bisa. Tetapi tadi pertanyaannya adalah apakah aparaturnya mau gitu kan? Apakah arahannya itu juga diiringi dengan gizinya kan gitu. Kadang-kadang arahan tanpa gizi juga nggak jalan itu. Nah, itu pertanyaan itu. Dan memang uang ini yang sekarang ini menjadi salah satu prediksi orang. Makanya sekarang banyak calon-calon itu pragmatis. Pragmatisnya gini, survei kita rendah, udah deh kita dukung aja atau kita wakil aja. Karena traumatis dengan pilek kemarin. Jadi uang habis, badan benjol-benjol katanya, kira-kira gitu. Jadi menurut Anda misalnya, sekarang Anies Sohibul Iman, ya kan? Ada dua tantangan kan? Tantangan pertama adalah tantangan mengajak partai-partai yang bisa diajak. Tantangan kedua tentu ya mengalahkan lawan potensial, ya. Betul. Menurut Anda, tadi kan Anda kan mention Nasdem, ya? Partai lain yang potensial diajak, partai mana lagi? Saya kira sangat mungkin PKB. Ya, karena PKB kan ketika kita memberikan statement Anies mau didukung itu harus jadi kader atau wakil dari PKS. PKB jawabnya adalah kami dukung wakil dari PKS saja daripada Anies masuk PKS. Enggak, dia bilang dukung Anies asal jangan jadi kader PKS. Gitu ya. Artinya kan dia setuju. Bukan begitu. Dukung Sohibul Iman jadi wakil Anies. Asal Anies tidak masuk PKS. Jadi kader PKS. Kalau PDI jadi nih misalnya kan, PDI juga kan tertarik dengan Anies. Faktor PDI gimana? Saya kira cukup signifikan juga pengaruhnya karena memang. Nggak, maksud saya ketertarikan untuk masuk itu kan kalau kita lihat kanan semua kan ibaratnya. Anies kanan di persepsi. PKS ya kanan gitu. Dan memang banyak pengamat yang memprediksi bahwa ini pasangan yang kanan-kanan nih. Saya kira memang tergantung juga lawannya siapa. Kalau lawannya misalnya impor dari provinsi lain misalnya kan tentu saja nggak mudah. Karena hanya 4-5 bulan lagi dia perlu branding lagi, ya kan. Kemudian yang kedua berbeda kalau Anies ini bukan incumbent.
Kalau dia pendatang baru mungkin itu jadi masalah. Tapi kalau karena dia sudah tahu Jakarta, ya bayangin dulu RT RW itu dulu adalah bagian dari jejaringnya gitu ya. Bahwa itu masih punya ikatan emosional. Yang ketiga, Anies ini mendapat poin bagus dari kelompok minoritas. Di mana mereka merasa puas, senang dengan kebijakan-kebijakan ketika beliau jadi gubernur. Boti misalnya, Boti ya. Yang itu testimoninya banyak kan. Boti itu apa, bantuan operasional tempat ibadah. Betul, bahkan kemarin dari komunitas lintas agama juga datang ke PKS untuk meminta memberi dukungan kepada PKS untuk mendukung Anies sebagai gubernur kembali. PKS nggak masalah itu, Anies lebih banyak memberikan izin pembangunan gereja kalau tidak salah dibandingkan masjid. Ya saya kira memang terjadikan semua prosedurnya sudah ada. Kalau itu prosedur SOP yang dijalankan sesuai dengan kebijakan, saya kira memang ini kan soal komunikasi ya. Memang kemampuan keahlian Mas Anies di situ, dia mampu mengkoordinasikan, mengkomunikasikan. Jadi memang selama beliau jadi gubernur, memang banyak sekali kedamaian tadi. Makanya kata-kata aman ini cocok memang. Keamanan, stabilitasnya bagus ya. Jadi Anies Sohibul Iman aman ini memang saya kira itu kata yang memang sudah ditakdirkan. Luar biasa ya. Tadi amin, sekarang Kira-kira aman begitu. ya. Aman. Ada yang beranggapan ya, katakanlah Sudirman Said ya, dia langsung mengapresiasi waktu Sohibul Iman dibilangin mau menjadi gubernur, dan dia langsung mengatakan ini Sohibul Iman bla 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 bla, saya kenal dan lain sebagainya. Dan poinnya adalah dia mengatakan bahwa seharusnya yang menjadi gubernur itu bukan orang yang menjadikan ini sebagai batu loncatan, kan begitu. Yang kedua adalah bukan orang yang bermasalah dengan komunikasinya dengan pemerintah pusat. Kan dia ingin menyindir Anies sesungguhnya. Pendapat Anda? Ya saya kira memang saya nggak habis pikir ya apa yang dikhawatirkan dengan pemerintah pusat, karena memang gubernur itu secara undang-undang kan dia juga perwakilan langsung dari pemerintah pusat. Kemudian kalau dikatakan batu loncatan, harusnya diomong itu ke Pak Jokowi gitu loh. Kenapa Pak Jokowi boleh, Pak Anies nggak boleh kan gitu. Nah itu wajar-wajar saja, justru dengan adanya panggung politik ini, para kandidat, para gubernur terpilih itu akan bekerja maksimal karena dia ingin mengejar yang lebih tinggi gitu loh. Justru kalau Jokowi dipersiapkan itu ya. Pak Jokowi kan meninggalkan di tengah jalan, kalau Pak Anies kan enggak gitu. Jadi menurut saya justru Jakarta ini biarkanlah jadi panggung supaya rakyatnya mendapatkan gubernur yang benar-benar bekerja. Karena kalau malas-malasannya akan ketahuan juga. Kalau dia berpikir nanti saya hanya cakup sampai gubernur doang, ngapain saya kerja maksimal. Tapi kalau dia berpikir ingin jadi presiden, pasti dia akan berpikirnya lebih kreatif, lebih inovatif. Saya membayangkan misalnya seorang gubernur DKI yang nggak bisa tidur juga kalau dengan ada banjir, macet gitu ya. Betul. Artinya nggak bisa juga leha-leha santai-santai hanya mikirkan jadi capres kan. Betul. Saya yakin semua orang yang jadi kepala daerah sekarang itu punya berpikir ini batu loncatan. Wajar aja. Justru itu achievement yang baik supaya mereka bekerja seperti maksimal. Anda misalnya jadi wali kota Padang, mungkin berpikir jadi gubernur kita nggak tahu takdir kita bagaimana gitu. Tetapi kalau minimal saya punya teman lah nanti. Semua kemungkinan dalam politik terjadi. Jangan sampai nanti tiba-tiba Bal bisa main ke Padang kita. Nggak diangkat-angkat teleponnya. Artinya kalaupun kita main ke Padang, kita tidak boleh difasilitasi, ya kan? Kalau diajak makan boleh lah. Betul. Tapi kalau difasilitasi tidak boleh. Saya ingin menegaskan kembali bahwa memang PKS dan kadernya di Jakarta ini memang bekerja sudah lama gitu loh. Jadi wajar saja kalau PKS itu ingin mengusung kadernya, kira-kira gitulah. Ya nggak ada persoalan ya. Menurut saya memang itu hal yang semestinya ya. Saya pun senang juga mendengarnya karena saya pemilih PKS soalnya. Begitu PKS bilang Sohibul Iman saja, wah saya marah itu. Tapi makanya saya bilang ini mau jadi dalang atau mau jadi wayang gitu kan? Gitu. Dengan mengusung Anies berarti PKS menegaskan berarti PKS akan berada di luar pemerintahan atau nggak ada hubungannya? Saya kira itu belum diputuskan ya. Kita belum memutuskan sampai sekarang ini kami berada di luar pemerintahan. Dan ini memang kan yang namanya pro kontra wajar saja. Di luar saja orang netizen bisa pro kontra, apalagi di PKS. Jadi memang sampai saat ini pimpinan belum memutuskan, tetapi kami memang melihat ke depan bagaimana situasi politik. Jadi kita pantau, kita lihat. Tapi memang kita melihat
di dalam politik tentu saja posisi itu perlu. Iya, iya. Tapi kan ada orang juga nyindir, wah kalau puasa jangan kelamaan katanya, nanti kena diabetes katanya. Oke. Kalau puasa jangan kelamaan kena diabetes. Ya makanya saya juga bingung. Oh, kalau berkuasa. Berkuasa. Makanya saya nggak habis pikir juga kenapa orang menganggap berkuasa itu dapat gula-gula gitu ya, apanya gitu loh. Ya karena sistem politiknya begitu kan? Iya, padahal tadi PKS itu berada di dalam dan luar sudah biasa, udah pernah merasakan. Iya, iya. Bahkan ketika berada di dalam pun kita kena musibah juga gitu loh, ada ujian juga gitu kan. Ujian ya operasi politik segala macam. Iya, gitu. iya. Tetapi justru berada di luar kita aman-aman aja gitu loh. Iya, jadi nggak menjamin juga berada di dalam itu akan aman kan gitu loh, kira-kira gitu. Iya. Di dalam malah bisa dikerjain juga ya. Iya, jadi karena memang pada dasarnya orang takut sama PKS. Betul. Jadi memang kita melihat memang ini pimpinan sangat berhati-hati sekali dalam mengambil keputusan kebijakan ini. Di masa lalu ya, PKS sering menjadi the common enemy bagi partai-partai di Jakarta ya. Dulu kita ingat pernah dikeroyok rame-rame kan waktu zaman Adang Dani kan. Iya. Hal yang sama nggak mungkin terjadi ya? Saya kira kalau kita punya tokoh yang kuat seperti sekarang ini, pasangan Aman ini saya kira itu aman, ya? Aman. Karena kan biasanya orang menjegal itu pertama memborong partai misalnya kan, itu sulit lah ya kan. Atau mengkriminalisasi gitu kan. Nah, itu kan berat lah. Nah, ini instrumen-instrumen itu saya lihat sudah lewat lah. Fasenya sudah mendekati, jadi saya kira tinggal komunikasi politik lah antara Mas Anies dengan penguasa untuk bagaimana ke depan membawa Jakarta ini. Kalau memang jangan-jangan bisa jadi penguasa yang mendukung juga, udahlah kita dukung aja gitu kan. Karena tadi orang trauma dengan pilek itu, bertempur habis-habisan, kalah tuh sakit. Gitu. Saya ingin sebelum membacakan ini ya soal pesaing ya. Walaupun Anies kuat dan lain sebagainya, tapi Anda masih lihat nggak pesaing potensial? Saya mulai dari nama ini, Kaisang Pangarep. Ya, saya kira memang pemilih rasional ini memang di Jakarta saya kira sedikit berbeda ya. Mungkin kalau Kaisang maju di Solo mungkin lebih cepat menangnya, lebih mudah lah ya. Kalau di Jakarta, kalau di Solo dia nggak kontroversial dia. Kaisang udah diuji ketika dia menjadi ketum PSI. Iya memang signifikannya tidak sampai lolos electoral threshold gitu loh. Diupayakan tapi tidak lolos. Parliamentary threshold tidak sampai lolos. Artinya ya segitulah kemampuan Kaisang gitu loh. Mungkin apalagi kalau untuk Jakarta. Mungkin bukan begitu karena uangnya banyak untuk pilpres. Padahal dengan uang yang besar kan sebenarnya kan. Jadi kalau Gibran mungkin diuntungkan dengan pernah jadi wali kota gitu. Jadi orang mungkin adalah argumentasinya dia kan pernah wali kota, ada pengalaman gitu. Kalau Kaisang kan belum. Jadi memang saya melihat kalau Kaisang ya dia perlu menggandeng tokoh senior yang kuat, mungkin jadi wakil bisa. Misalnya? Ya mungkin sekarang lagi ramai isu dengan RK ya. Dan lain-lain. Nama berikut ini jadi akhirnya Ridwan Kamil itu